Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang aritmetika sosial ya. Oke, sekarang kita mulai belajarnya. Nah, sebelum masuk ke materinya, Bu Guru mengingatkan kembali untuk school value kelas 7 yaitu peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam pembelajaran daring. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau pertemuan kali ini yang pertama yaitu tentang anak-anak mengetahui apa itu harga jual, harga beli, dan yang kedua itu mengetahui apa sih arti dari untung rugi, kemudian mencari untung dan rugi. Kemudian yang ketiga yaitu presentase untung dan rugi. Yang keempat yaitu tentang diskon atau rabat. Ya, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi anak coba amati gambar berikut. Nah, misal seorang pedagang sayuran membeli sayuran yang akan dijualnya dengan seharga 5.000. Berapa rupiahkah ia harus menjual sayurannya agar mendapat untung? Nah, kemudian jika pembeli yang menawar seharga kurang dari 5.000, menurut kalian apakah pedagang tersebut akan menjual sayurannya? Nah, coba kita lihat dulu ya satu-satu pertanyaannya. Seorang pedagang membeli sayuran yang akan dijualnya seharga 5.000. Jadi dia ini ceritanya ada pedagang pedagang sayuran. Jadi dia membeli sayuran yang akan dia mau jual itu seharga 5.000. Kemudian berapa rupiahkah yang harus dia jual supaya sayurannya itu dia mendapat untung. Nah, jadi kalau dia mau mendapat untung, otomatis harga jual yang dia mau tawarkan ke pembelinya itu harus lebih tinggi dari harga beli, yaitu harus lebih tinggi dari 5.000 ya, baru dia dapat untung. Kemudian jika ada pembeli yang menawar seharga kurang dari 5.000, menurut kalian apakah pedagang tersebut akan menjual sayurannya? Nah, setiap penjual pasti semua maunya untung ya. Jadi kalau dia menawar kurang dari 5.000, otomatis pedagangnya tidak akan mau menjualnya ya. Nah, sekarang selanjutnya. Jadi dalam proses jual beli, seorang pedagang itu tidak selalu mendapat keuntungan ya atau laba. Nah, ada kalanya ia mengalami kerugian. Nah, kapan seorang pedagang memperoleh untung dan kapan ia memperoleh rugi? Nah, sekarang di sini Bu Guru punya 3 contoh ilustrasi ya. Jadi yang pertama di sini ada pedagang nasi kuning. Dia punya modal usahanya itu adalah 300.000 dan dia akan menjual 50 bungkus nasi dan tiap bungkus nasinya itu dia jual 6.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada pedagang es krim. Nah, di sini modalnya itu 200.000 dan dia akan menjual 65 cup setiap dia menjual atau setiap gerobak yang dia pakai. Nah, harga per cupnya itu adalah 3.000. Nah, yang terakhir di sini ada pedagang bakso dengan modal 400.000 dan akan menjual 60 porsi dengan harga tiap porsinya adalah 8.000 ya. Jadi ada 3 ilustrasi di sini. Nah, sekarang selanjutnya coba berdasarkan ilustrasi tersebut, ilustrasi yang tadi, lengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini sudah Bu Guru lengkapi, tinggal anak-anak melihat. Nah, di sini sambil Bu Guru menjelaskan. Jadi nomor 1 yang pertama nasi kuning, dia akan menjual 50 bungkus dengan harga 6.000 per bungkusnya. Tadi modalnya atau harga yang pembeliannya itu 300.000. Nah, kemudian harga penjualannya berapa? Jadi harga penjualannya ini didapat dari 50.000 dikali ya, ini 300.000 didapat dari 50.000 dikali dengan 6.000, hasilnya adalah 300.000. Nah, keuntungannya apakah dia mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, berarti kita lihat di sini penjualan dikurangi pembelian. Berarti 300.000 dikurangi 300.000 hasilnya 0. Tidak ada dapat apa-apa. Nah, artinya modalnya sama atau pembeliannya sama dan harga jualnya pun sama. Sehingga
dia tidak mendapat untung atau rugi. Nah, kondisi seperti ini yang disebut dengan yang namanya impas ya. Jadi dia tidak untung maupun tidak rugi. Nah, yang kedua sekarang es krim. Dia menjual 65 cup dengan per cupnya harga 3.000. Tadi modalnya atau pembeliannya itu 200.000 ya. Nah, penjualannya didapat 195.000 yaitu dari 65 dikali 3.000 yaitu 195.000. Lalu dia mengalami keuntungan apa kerugian? Kita kurangi penjualan dikurangi dengan pembelian atau modal. Nah, didapat adalah minus 5.000 ya, minus 5.000. Nah, kalau minus berarti pedagang ini mengalami kerugian ya, dia mengalami kerugian karena modal yang dia pakai itu lebih besar dari apa yang dia dapat atau penjualannya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah pedagang bakso. Bakso dia jual dengan banyak porsinya yaitu 60 dan harga per porsinya 8.000. Modalnya 400.000. Berarti penjualannya berapa? 60 dikali 8.000 yaitu 480.000. Jadi dia mengalami keuntungan atau kerugian. Berarti kita kurangi harga jual dikurangi harga beli atau modal. Didapat 80.000. Berarti dia ini mengalami keuntungan karena modalnya atau penjualannya itu lebih besar dari pembeliannya atau modalnya ya. Oke, nah selanjutnya. Jadi dari ilustrasi kemudian kita mengisi tabel tadi didapat kesimpulan bahwa jadi kita bisa singkat untuk harga beli itu bisa kita singkat dengan HB ya. Kemudian untuk harga penjualan itu kita bisa singkat dengan HJ simbolnya ya. Nah, jadi kalau kondisi di mana harga jual itu sama dengan harga beli ya, jadi uang yang dia dapat sama dengan yang dia keluarkan, berarti itu namanya impas, sama seperti contoh nomor 1 yang tadi ya, penjual nasi kuning. Nah, kemudian kalau harga jualnya kurang dari harga beli, nah itu dinamakan kondisi rugi ya. Jadi ia mengalami kerugian karena harga jual itu kurang dari harga beli. Nah, selanjutnya kalau harga jualnya lebih besar daripada harga beli, nah berarti kondisi inilah yang disebut dengan kondisi untung ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama. Yang pertama yaitu contohnya Pak Amin membeli motor seharga 8 juta. Karena ia memerlukan uang secara mendesak, akhirnya ia menjual motor tersebut dengan harga 7.250.000. Untung atau rugikah yang dialami Pak Amin? Tentukan besarannya. Nah, ini otomatis anak-anak pasti sudah bisa menghitung ya, karena ini masih dalam kehidupan sehari-hari konteksnya. Nah, sekarang kita lihat, kita tulis dulu yang diketahuinya. HB atau harga belinya, dia beli itu 8 juta ya. Kemudian harga jual, nah dia menjual motornya itu dengan harga 7.250.000. Kita lihat di sini kondisinya yaitu HB-nya atau harga jualnya lebih besar daripada harga belinya lebih besar daripada harga jual. Nah, kondisi ini dinamakan kondisi kerugian. Nah, kalau kita mau mencari kerugian berarti harga beli dikurangi harga jual ya. Jadi ruginya adalah 750.000 ya. Nah, contoh yang kedua, seorang pedagang buku tulis membeli 3 pak buku tulis. Setiap pak berisi 10 buku tulis. Agar mendapat keuntungan sebesar Rp500 dari setiap bukunya, maka pedagang harus menjual semua buku tulis tersebut dengan harga Rp100.000. Berapakah harga pembelian 3 pak buku tulis tersebut? Nah, sekarang penyelesaiannya kita ketahui. Pertama, dia akan menjual 3 pak buku tulis itu sekaligus dengan harga Rp300.000. Nah, sudah kita mendapatkan harga jualnya, sekarang kita lihat untungnya berapa dia dapat. Nah, untungnya dia bilang kan tadi di soalnya dia bilang mau mendapat keuntungan itu Rp500 setiap bukunya.
Nah, sementara dia beli 3 pak buku, dengan satu paknya berisi 10 buku. Jadi berapa untungnya? Berarti 3 dikalikan dengan 10, kan 3 pak dikalikan dengan 10 setiap paknya. Kemudian harga keuntungan yang mau dia dapat yaitu Rp500. Maka didapat keuntungannya total semuanya adalah 15.000 ya. Nah, jadi kalau kita mau cari harga beli, berarti harga jualnya dikurangi dengan keuntungannya ya. Jadi 100.000 dikurangi 15.000 didapat harga belinya adalah 95.000. Nah, oke, sekarang kita masuk dengan mencari persentase keuntungan dan kerugian. Nah, untuk mencari persentase keuntungan itu kita bisa pakai dengan rumus untungnya per harga beli dikali dengan 100%. Nah, begitu juga dengan rugi. Jadi rugi persentase ruginya sama dengan rugi per harga beli dikali 100% ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya di sini yang ketiga masuknya ya. Nah, dia membeli sepatu seharga 80.000. Kemudian ia menjual kembali sepatu tersebut seharga 100.000. Berapakah persentase keuntungan yang diperoleh oleh Dian? Nah, di sini diketahui itu harga belinya, dia membeli sepatunya harganya 80.000. Kemudian dia jual 100.000. Nah, kondisi seperti ini kita lihat HJ-nya lebih besar dari HB, atau harga jualnya lebih besar daripada harga beli, berarti dia mengalami keuntungan. Maka kalau menghitung keuntungan berarti harga jual dikurangi harga beli, 100.000 dikurangi 80.000, maka hasilnya 20.000. Berarti untuk mencari persentase keuntungan pakai rumus yang tadi, yaitu untung per harga beli kali 100.000 ya. Jadi 20.000 per 80.000 kali 100%. Nah, cara menghitungnya berarti ini 20.000 dengan 80.000, 004-nya kita bisa coret, ada 4 nolnya ya, sama bawah juga 4. Nah, kemudian sisa 2 per 8. 2 per 8-nya kita bisa bagi, sama-sama bagi 2. Jadi ini bagi 2 sisa 1. Dan yang bawah bagi 2 sisa 4 ya, sisa 4. Nah, jadi saya 1/4 kali 100%, berarti 100 bagi 100 bagi 4, hasilnya adalah 25%. Oke? Ya, next kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal nomor 4. Di sini soalnya bunyinya yaitu Pak Imam membeli sepeda gunung seharga 3 juta. Kemudian sepeda gunung itu dia jual kembali dan mengalami kerugian sebesar 15%. Berapakah harga jual sepeda gunung tersebut? Nah, di sini diketahui HB-nya 3 juta, ruginya 15%. Untuk mau mencari kita harga jual berarti harus butuh yang namanya kerugiannya, karena di sini mengalami kerugian berarti cari berapa besar kerugiannya supaya kita bisa tahu berapa harga jualnya ya, karena di sini diketahui harga belinya. Nah, cari ruginya kita bisa pakai rumus persentase kerugiannya. Nah, jadi rumusnya di sini persentase rugi sama dengan rugi per harga beli kali 100.000. Kita masukkan persentase ruginya itu 15%. Kemudian ruginya kita nggak tahu karena itu yang mau kita cari nominal besar uangnya. Nah, kemudian HB-nya per 3 juta kali 100.000. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, di sini kita tinggal coret persenannya 100 sama 100 di sini, per 100-nya kita hapus, kita coret, kemudian 15-nya dikali dengan 3 juta yang ini ya. Maka didapat 15 kali 3 juta dikali, nah ini kan bisa 100 nih, 100 sama R, berarti 100 kali R berarti 100 R ya. Nah, kemudian 15 kali 3 juta itu didapat 45 juta ya. Nah, kemudian sama dengan 100 R. Nah, supaya hilang 100-nya pindah ruas. Berarti jadi bagi ya, 45 juta kali 100 didapat 450.000 ya. Nah, sekarang kalau kita mau cari harga jual bagaimana? Berarti
harga belinya dikurangi dengan harga jual. 3 juta kurangi 3 juta kurangi 450.000 didapat 2.250.000 ya. Oke, next selanjutnya nah, sekarang yang bagian part terakhir yaitu tentang diskon ya. Nah, diskon di sini artinya potongan harga. Otomatis kalian sudah pernah mendengar apa sih diskon-diskon. Nah, pasti yang suka belanja tahu diskon itu adalah potongan harga. Nah, sekarang di sini Bu Guru berikan contoh ya. Jadi sebuah toko menjual buku matematika jilid 1A dan jilid 1B itu masing-masing sebanyak 200 buah. Nah, kemudian harga masing-masing jilid itu adalah 20.000 dan 25.000. Jadi untuk jilid 1A itu 20.000, jilid 1B 25.000. Jika toko itu memberi rabat atau diskon ya dengan besaran yaitu 25%, berapa rupiahkah pembeli harus membayar buku-buku tersebut. Nah, sekarang kita harus hitung dulu berapa harga pembeliannya yang seharusnya kita bayar sebelum diskon ya. Nah, jadi di sini kan dia mau membeli 200 buah tiap bukunya. Nah, berarti untuk jilid 1A berarti 200 dikalikan 20.000 ditambah untuk jilid 1B 200 dikali 225.000 ya. Nah, didapat 4 juta tambah 5 juta hasilnya 9 juta. Jadi harga belinya itu adalah 9 juta. Kemudian rabat atau diskonnya berapa? Karena di situ di soalnya diberi diskon atau rabat sebesar 25%. Maka untuk mencari rabatnya yaitu 25 per 100 kali harga beli. Harga belinya adalah 9 juta. Nah, didapat hasilnya yaitu anak-anak pasti sudah bisa hitung ya. Ini kan tinggal kita coret 2 nolnya di bawah, 2 nolnya di atas. Nah, kemudian 25 dikali dengan yang 90.000 didapat 2.250.000. Lalu berapa yang harus dia bayar? Karena harga total seharusnya yang dia bayar adalah 9 juta, kemudian diskonnya 2.250, tinggal kita kurangi ya. Jadi 9 juta dikurangi 2.250.000. Jadi yang harus dibayarkan adalah 6.750.000. Oke. Nah, sekian untuk materi kita pada pertemuan hari ini ya. Jadi jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Bu Guru tunggu pertanyaannya lewat WA. Oke? Sekian dan terima kasih.